Ya, kita melihat nih Indonesia nanti ke depannya lebih baik. Ya, bukan yang kita lihat yang masa lalu yang sudah gimana lah. Ya kan? Nah, dengan adanya yang tadi ya memperjuangkan perubahan dan perbaikan dari kita sebagai Partai Demokrat. Saya Andi Arief, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arief, bukan politikus. Hari ini kita kembali podcast. Kita kedatangan, ini yang kedua nih. Kemarin sempat kedatangan wanita, tapi sekarang pria, ya kan? Penampilannya sih gagah lah, ya kan? Rambut gondrong, ya kan? Dia juga pakai baju alma maternya nih kemari. Nah, nanti kita lihat siapa sebenarnya yang datang kali ini. Tapi ini alma mater kedua yang datang ke sini dan beda alma mater. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, saya coba dulu melihat narasumber saya yang hadir hari ini di jejak digital. Nah, saya akan cek dulu dengan keyword narasumber saya. Ada berita-berita jejak digital apa sih yang ada di jejak digital, nanti kita bahas satu persatu sambil kita nanti bahas program-program apa sih yang akan dicoba diberikan sama narasumber saya ini untuk publik ya. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah cek nih narasumber saya yang hadir kali ini dengan keyword. Ya, kalau kalian klik di Google nih, Google searching, kalian cari keyword namanya Darius Situmorang. Selamat sore Abang Darius. Aku manggilnya Abang aja ya, lebih boleh, bebas banget. Lebih enak ya. Ya, ini narasumber kita adalah Darius Situmorang. Kalau dengar kata Situmorang, saya kenal salah satu pengacara juga dengan nama Situmorang juga. Palmer Situmorang. Pak Togar Situmorang. Oh, Togar Situmorang ya. Pak Togar Situmorang ini ada kaitannya dengan Pak Togar Situmorang? Ada. Abang. Oh, abang. Oke pemirsa, ini Bang Darius ini ternyata adik kandung dari pengacara Bang Togar Situmorang ya. Yang sudah cukup terkenal. Amin. Gimana Bang? Hari ini bajunya udah pakai Darius Situmorang, sarjana hukum. Sebelah kanannya ada logo Partai Demokrat. Berarti sudah deal untuk bertarung di pemilu 2024 di bawah Partai Demokrat. Ya, gitu. Terima kasih sebelumnya kepada Bang Andi Arief ya beserta teman-teman semua dari Sekretariat Bersama Sekber Wartawan Indonesia yang pada kesempatan hari ini ya saya hadir ya di tempat ini dalam rangka podcast ya bersama dengan SWI ya khususnya. Nah, terkait tadi yang Bang Andi bilang ya mengenai kenapa saya datang ke sini dengan langsung alma mater ya dari Partai Demokrat, karena saya sendiri sudah bergabung di Partai Demokrat tersebut ya. Nah, terkait juga pencalekan saya di 2024 nanti, saya juga sudah mencalekkan diri ya dari Partai Demokrat, yaitu dari Dapil 5 DPRD DKI Jakarta dari wilayah Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Jakarta Timur yang meliputi Duren Sawit ya. Keramat Jati sama Jatinegara. Oke pemirsa, nah ini ada calon legislatif DPRD untuk dapil di Jawa Timur. Nah masyarakat Jakarta Timur. Nah masyarakat yang ada di Jakarta Timur nih, salah satu wakil rakyatnya yang mencoba memberikan sesuatu ya untuk kepentingan
masyarakat di sana ya kan? Memperbaiki segala kekurangan, menambah yang sudah baik gitu ya, Bang. Terus mau kasih program apa aja Bang nanti Ya, baik, di terima Jakarta kasih. di Timur nih? Nah, terkait nanti adanya program-program yang saya sampaikan ya, uh, untuk kedepannya, salah satunya adalah karena saya di bidang hukum, Oh, hukum. ya, saya coba untuk mengedukasi hukum Mm-mm. terhadap masyarakat khususnya yang kurang mampu, Mm-mm. yang mana pada saat ini ya mereka kadang kita lihat masih kurang atau masih buta hukum. Oke. Ya, nah ini kita coba mengedukasi nantinya ke depan bagaimana caranya supaya masyarakat tersebut ya dapat memahami apa sih arti hukum sebenarnya. Ya, jangan sampai mereka terjebak sama permasalahan hukum yang mereka coba buat kan gitu. Nah ini kita coba sampaikan ke masyarakat-masyarakat yang memang buta hukum ya. Salah satunya yang banyak yang kita lihat ya, khususnya para orang tua ya, yang memang tanda kutip ya mereka baru menggunakan gadget ya kan, nah handphone ya, yang mana di situ ada model yang Android atau yang lainnya, karena mereka nggak ngerti cara mereka untuk memberi pesan segala macam, ya tiba-tiba mungkin ada ketikan yang mereka mungkin ya kan agak kelepasan atau memang mereka nggak tahu, tiba-tiba dari yang pihak sana merasa wah kok nama saya jadi dilekin kan gitu, yang seharusnya dia nggak mengatakan atau nggak menyampaikan hal yang tidak sesuai, tapi di pihak sana merasa wah ini kayaknya saya dilekin. Nah ini kita kadang-kadang coba menyampaikan ya kan, karena kenapa kan kalau sekarang tuh ada dibilang mulutmu harimaumu ya, apalagi terkait gadget ini kan kadang kita juga menyampaikan jangan sampai nih tangan kita ini bermasalah nanti ke depannya sama hukum ya, ini satu Bang. Nah kedua juga terkait masalah UMKM. Salah satunya adalah mengenai banyak para pedagang kaki lima khususnya yang sering mangkal di pinggir jalan ya, pada saat dia melakukan suatu pekerjaan untuk mencari uang, untuk mencari makan buat diri sendiri dan keluarganya, tiba-tiba ada oknum ya yang kalau kita bilang yang arogan lah ya, arogan datang ke tempat orang tersebut dengan meminta entah apa ya bentuknya ya, apa upeti, retribusi ataupun lainnya. Nah, ini kan kita sangat menyayangkan dari pihak tersebut ya. Karena kenapa? Ya kita nggak tahu Bang. Namanya kadang UMKM itu kan pedagang-pedagang itu kan ya keuntungannya kita juga bisa lihat lah ya bagaimana sih dia bisa mendapatkan keuntungan tersebut misalkan dari penjualan dia ya pada saat itu. Kedua juga pada saat itu adanya oknum ya yang kita coba sampaikan ini terkait adanya pedagang UMKM tersebut ya menjual dagangannya tiba-tiba barangnya diambil, diangkut, dioperasi gitu ya, dibawa langsung ya kan. Nah ini juga kita sayangkan juga ya. Kenapa itu yang kita coba sampaikan. Seharusnya mereka kalau memang ada niat mau untuk membersihkan daripada wilayah segala macam, adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk dia datang ya kan, terus tiba-tiba dia main angkut barang itu, gerobaknya itu langsung dibawa segala macam. Nah itu nasibnya bagaimana pedagang tersebut? Itu yang kita coba sampaikan juga ya mengenai kalau memang ada masalah gitu, jangan takut, lawan, ya kan? Karena kita sama-sama kok di sini. Dan kita di sini kan bukannya merugikan. Dan kita di sini sama-sama mencari makan, apalagi pedagang UMKM sendiri kan yang kita tahu ya yang pengen jalan kadang-kadang. Kalaupun memang mereka harus dibuat kayak begitu, bentuk suatu tempat, ya kan, bikin suatu ruangan khusus para pedagang kaki lima yang memang mereka bisa untuk berjualan, ya terkait dagangan itu. Itu intinya Bang. Ketiga mengenai kita stop dulu dua itu dulu, banyak-banyak tiga programnya kan. Saya mau yang pertama itu memberikan edukasi ke masyarakat untuk bersosial media yang baik gitu kan ya. Nah, mungkin sekarang ini gembar-gembor itu banyak ya Bang. Misalnya ada juga pelatihan-pelatihan yang bagaimana bersosialisasi dengan bijak. Nah, dari program-program itu sendiri kan banyak yang juga tidak jalan. Kemarin kita sempat wawancara salah satu mantan menteri, sempat datang ke sini juga. Saya sempat bahas dengan sosial media seperti apa nih saat nanti pemilu 2024.
akankah seperti yang lalu-lalu yang mengakibatkan akan terbentur nih dengan masalah hukum karena sudah adanya undang-undang IT. Nah, Abang sendiri sebagai pengacara melihatnya nanti seperti apa di dunia sosial. Ini kan Abang baru mau bikin program untuk mereka bagaimana bersosial media yang baik. Betul. Tapi saat akan masuk pemilu ini, dunia sosial media pasti akan menjadi salah satu tempat Betul. untuk para caleg berpolitik di sana. Nah, masyarakat pasti akan kebentur nih Ya. dengan kepentingan-kepentingan masing-masing. Apalagi sekarang ini sudah mulai nih banyak sekali share-sharean buzzer-buzzer gitu kan. Ini itu kan. Nah, takutnya juga kan masyarakat akan berkomentar yang akhirnya terkena undang-undang IT. Ya. Nah, sebelum menuju ke sana, Bang, apa yang Abang harus lakukan nih untuk khususnya lah untuk masyarakat di Jakarta Timur ya sebagai tempat dapil Abang. Nah, awal Abang akan lakukan apa, Bang? Kalau nanti, sedangkan mereka butuh saat ini, Bang, karena ini akan dimulai nih perang sosial media pasti seperti Yang sebelumnya. sebelumnya. Nah, menurut Abang bagaimana nih reaksi yang Abang lakukan nih untuk menjaga para pemilih-pemilih Abang ya untuk bisa tetap aman? Kan kita nggak tahu nanti mereka Betul. perang antara Abang dan caleg yang lainnya, Benar. ya kan? Terus mereka pro ke Abang. Ternyata terganggu dengan adanya hal-hal yang negatif dan terkena undang-undang IT. Dan itu bisa jadi dampak dari Abang kan karena ingin membela Abang. Nah, sebelum itu apa antisipasi Abang untuk wilayah di Jakarta Timur khususnya? Ya, makanya tadi saya coba sampaikan Bang ya terkait yang edukasi hukum mengenai sosial media. Bukannya kita nggak membolehkan mereka untuk bermain sosial media, boleh-boleh saja. Tapi ingat kita harus bijak juga ya dalam melakukan sesuatu penyampaian di media sosial tersebut. Jangan sampai menyinggung perasaan orang, menyinggung orang-orang lain yang memang yang nggak ada hubungannya sama sekali. Dan juga kalau bisa ya kita juga pintar-pintar juga mencari mana yang baik, mana yang enggak terkait sosial media tersebut. Ya, apalagi memang tadi Abang bilang kembali lagi nanti ke masa yang lalu ada perang ini segala macam. Memang itu pasti akan ada. Ya kan? Tapi itulah kembali lagi ke masyarakat semuanya ya kan. Gunakanlah gadget ataupun yang atau sosial media itu dengan baik dan benar. Itu pasti. Sekarang sosialisasi apa yang sudah Abang akan lakukan untuk program itu sebelum mereka perang sosial media? Ya, salah satunya kita sudah mendatangkan ya warga di sekitaran Jakarta Timur khususnya rumah-rumah masyarakat yang ada di sana. Kita coba menyampaikan, mengedukasi terhadap masalah yang memang seringkali berbenturan masalah yang lainnya, yang mungkin ya kita kebanyakan kaum ibu-ibu ya yang kadang mereka ataupun yang memang nggak ngerti bermain gadget yang baik dan benar. Nah ini kita coba mau sampaikan kan gitu. Kalau ibu mau main sosial media silakan aja. Berarti tim Abang udah turun ya? Sudah turun ke lapangan. Untuk sosialisasi tentang bagaimana bersosial media yang baik khususnya besok di menjelang pemilu. Betul. Ya? Siap. Itu yang kita udah sampaikan Bang, salah satunya ke masyarakat khususnya ya di daerah dapil saya ya dapil 5 DKI Jakarta dari wilayah Jakarta Timur. Dan biasa setelah Abang udah turun nih tim, apa yang Abang dapat di sana gitu tentang kondisi masyarakat khususnya di Jakarta Timur tentang bersosial media? Biasanya kendala-kendala apa sih yang mereka rasakan gitu kan? Ya. Misalkan mereka bermain sosial media karena kepancing, terus pernah kena kasus hukum, terus dulu saya sempat juga ada yang ngomong kemarin, apakah wasitnya adil dalam menentukan sebuah kasus di sosial media? Ya. Kembali lagi tadi Bang yang saya sampaikan ya, saya coba menyampaikan ke masyarakat di wilayah saya ya khususnya ya kita coba menyampaikan terkait masalah bersosialisasi bersosial media baik dan benar ya. Nah ini kadang mereka
mengkhawatirkan juga, banyak yang Oke. bertanya juga ke Mm-mm. kita kan, memang kenapa sih Pak kalau misalnya kita mau chat sesuatu Mm-mm. atau memberikan komentar yang Mm-mm. ibaratnya memang keinginan kita sendiri, ya kan? Tapi nanti ke depannya ya kita nggak pernah tahu ya apa nanti bersinggungan dengan hukum. Nah, ini kita coba sampaikan. Oh, oke. Karena kenapa jangan sampai masyarakat boleh aja sih berkomentar, boleh aja menyampaikan pendapat, boleh aja menyampaikan sesuatu yang memang menurut ibu-ibu ataupun yang lain itu memang harus disampaikan. Mm-mm. Tapi jangan sampai menyinggung perasaan yang memang orang itu nanti akan berbenturan ke hukum. Nah, ini kita coba sampaikan. Udah sampaikan ya. Intinya itu, ya. Karena banyak mereka yang memang bertanya, kalau misalnya saya gagal bermain sosial media, nanti dibilangnya kita gaptek. Mm-mm. Ya enggak juga Ibu, kan gitu. Banyak orang yang ngerti sosial media, tapi dia masih juga ibaratnya untuk memberikan apa namanya motivasi segala macam, ya walaupun mereka nggak ngerti ya, tapi ada yang mereka bisa untuk yang SMS ya, kalau memang masih ada SMS nggak bahasa zaman dulu ya, atau misalkan dengan cara berkomunikasi yang baik juga lah itu kan bisa. Tapi kalau memang ibu mengerti apa mengenai gadget ataupun yang lainnya untuk bersosial media yang baik dan benar, ya kalau memang ibu bisa menyampaikan dengan kata-kata ibu yang baik, ya kan tanpa menyinggung perasaan orang, ya silakan aja. Yang penting kan itunya, jangan sampai adanya timbul permasalahan hukum yang nanti ibu sendiri ataupun yang lainnya ya baik itu yang ada di sana akan berbenturan dengan hukum. Ini yang kita coba mengedukasi setiap kita datang ke lapangan menyampaikan pesan-pesan masalah yang tadi saya coba sampai edukasi hukum. Nah ini kita coba menjelaskan arti masalah hukum tersebut, jangan sampai ya kan orang tersebut ternyata berbenturan dengan hukum dan akan menjadi permasalahan hukum yang baru buat mereka. Kasihan itu. Berarti tim abang sudah siap ya untuk melakukan Sudah. pelatihan-pelatihannya ke masyarakat khususnya untuk di Jakarta Timur ya. Bang, menarik nih, abang kan tahu hukum lah ya kan, karena abang sarjana hukum. Nah, menurut abang, besok kan pasti akan ada, semoga sih nggak terlalu buruk kayak dulu gitu kan, Amin. antar teman pada berantem gara-gara sosial media gitu kan. Alhamdulillah. Nah, menurut abang sendiri, pertarungan nanti di sosial media pasti ini akan kembali lagi pertarungan di sosial media bang, baik untuk para lawan-lawan abang atau yang bertarung di Jakarta Timur khususnya ya, misalnya di DPRD. Nah, apakah udah ada aturan bang yang sekarang ini abang tahu kalau nanti saling menjatuhkan di sosial media, khususnya untuk para calon-calon wakil rakyat ini, khususnya DPRD dah, yang dapilnya abang lah ya kan, DPRD itu kan pasti bertarung dengan alma mater lain. Sudah ada aturan jika nanti ini terjadi apa-apa akan ada tindak-tindakan hukum yang bisa dilakukan antar pihak gitu. Misalnya para caleg ya, contoh kecilnya misalnya abang misalnya buzzer gini-gini terus dihajar lagi mainin, nah terus mengganggu sosial media. Apakah itu bisa ada aturannya untuk bisa diadukan proses hukum, bang? Ya. Nah terkait yang tadi abang sampaikan adanya apa namanya caleg-caleg yang lain ya kan, yang berkomentar yang ibaratnya tidak sesuai sama caleg yang lainnya juga. Nah ini kita ada juga terkait apa namanya kode etik ya mengenai pencalekan juga, bagaimana cara dia apresiasi atau memang mereka menyampaikan ya terkait masalah pencalekan tersebut ya. Jangan sampai ya kita juga harus pintar juga ya kalau misalkan dia hanya menyampaikan sebatas ejekan yang enggak menurut kita terlalu keras ya. Untuk apa kita ladenin kan gitu. Ya, tapi kalau memang dia mengejek atau dia menyampaikan yang memang cukup keras ke kita dan cukup buat kita juga merasa sangat-sangat dirugikan, ya kita juga bisa mengambil langkah hukum. Ya terkait masalah tersebut ya, kita coba menyampaikan ya itu tadi adanya pencemaran nama baik ya di undang-undang ETI khususnya. Berarti ada aturan itu ada. lah. Ya kalau memang caleg itu di pemilu ada ya, di undang-undang nanti di aturan pemilu ada ya? Ada. Jadi sesama caleg ya kan boleh aja mengapresiasi, tapi tidak boleh menjatuhkan terlalu dalam banget kan gitu. Ya, apalagi di dalam sosial media ya. Apalagi untuk bersosial media ya kan, jangankan caleg. Kita aja yang presiden sekarang aja abang lihat di luar sana kan banyak aja tuh yang sekarang udah menjatuhkan lawan-lawannya ya kan terkait masing-masing yang sudah apa namanya mencalonkan pasangannya kan dari presiden tersebut. Itu aja banyak banget yang kita lihat udah mulai kan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa,
kembali lagi ke orang tersebut ya kan. Kalau memang mereka inisiatif pengen menjatuhkan, ya silakan aja. Tapi sebagai orang yang kalau kita bilang mengerti budaya hukum, budaya Indonesia, budaya sopan santun dan segala macam, ya kalau bisa hindari lah, ya kan, perkataan-perkataan yang memang nggak sesuai dengan kultur kita sebagai bangsa Indonesia yang baik kan itu. Siap. Oke. Cukup puas saya jawaban abang ya kan, dalam bersosial media ya bang. Amin bang. Minimal ini yang bisa disosialisasikan ke abang, ke ya calon-calon pemilih abang lah di Jakarta Timur ya, biar mereka tidak terjebak juga akhirnya gara-gara berlomba-lomba membela calon legislatifnya gitu kan, wakilnya, perang sosial media, nggak kepikiran tahu-tahu kena hukum. Kasihan ya mereka nggak mengerti apa-apa hanya untuk meramaikan gitu kan, meramaikan pemilu dan hanya ingin memilih calonnya kan, ya kan, wakilnya yang dianggap bisa mewakili aspirasi di sana kan, jadi terjebak gitu bang. Yang kedua tadi abang UMKM ya, berarti di sana sendiri abang melihat UMKM di sekitar Jakarta Timur seperti apa? Banyak pedagang-pedagang khususnya di daerah mana tuh bang? Banyak bang, salah satunya izin saya mau coba sampaikan, di daerah saya itu ada yang namanya Kelurahan Malakajaya, ya, di mana di depan daripada kelurahan tersebut ada pedagang kaki lima yang pagi-pagi kalau mereka jualan tuh kadang suka kasihan juga kan, sembarangan begitu kan, tanpa ada lapak-lapak yang memang khusus dibuatkan para pedagang kaki lima di situ, ya. Juga kalau malam juga begitu, kadang ada juga yang pedagang kaki lima di situ tiba-tiba ada oknum memintai uang, ya, yang kita nggak tahu uangnya untuk apa, tapi itu kan nggak dibolehkan. Kalaupun untuk keamanan ya oke, nggak masalah. Tapi kalau untuk yang lain-lain yang kita nggak tahu kegunaannya untuk apa, kan ini sangat disayangkan. Misalkan ada pungutan-pungutan miliar yang memang kagak ada suratnya atau bagaimana, ini kan bahaya juga nantinya. Kan banyak yang biasa kita lihat pungli-pungli yang memang ada di sekitar mana aja lah ya, terkait masalah pedagang-pedagang yang sering dimintakan uangnya. Nah, itu yang kita coba, yang tadi kita mau coba sampaikan ya, dari Partai Demokrat ini kan ini memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Perbaikan. Makanya kita coba untuk merubah. Ini tagline-nya Demokrat ya, perubahan dan perbaikan. Memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Berarti calon yang di sana itu perubahan dan perbaikan, tagline-nya Demokrat yang dipakai. Ya, kayak gitu bang, ya kan? Supaya kenapa? Ya, supaya kita nih untuk kedepannya nih, ya, kita melihat nih Indonesia nanti kedepannya lebih baik. Ya, bukan yang lebih yang kita lihat yang masa lalu yang sudah gimana lah. Ya kan? Nah, dengan adanya yang tadi ya memperjuangkan perubahan dan perbaikan dari kita sebagai Partai Demokrat. Ya, nah ini kita mau coba menyampaikan kepada para UMKM tersebut. Ya, kalau memang yang mereka terima harus kayak gitu, mereka harus berubah. Mereka harus perbaikan. Bagaimana caranya? Ya kita coba mengedukasi lagi, menyampaikan lagi kan gitu. Terkait pesan moral, ya. Jangan sampai mereka sendiri, ya kan, pada saat mereka dagang di situ yang seharusnya dia menikmati dagangannya dengan tenang, ya kan, tanpa adanya gangguan dari kanan kiri, ya, dan nyaman mereka berdagang di situ, tiba-tiba diangkut barangnya atau langsung digusur ataupun model kayak gimana. Nah ini kita sayangkan. Makanya itulah ya, deadline kita memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu sangat baik buat mereka nanti ke depannya. Tapi kalau wilayah situ kan itu sebenarnya ranah dan tanggung jawabnya Pemda setempat ya. Harusnya. Misalnya pedagang, walaupun ada premanisme di sana juga tanggung jawab dari pihak aparat di sana. Betul. Ya kan? Nah, abang melihatnya di sana permasalahan-permasalahan itu sebenarnya solusi simpelnya seperti apa sih bang untuk agar para pedagang itu di sana aman-aman aja gitu loh. Biasa sekarang ini kan sering terjadi kan, dia di jalan raya nih, misalnya mengganggu. Nah, kalau Pemda setempat bilang ini mengganggu fasilitas umum gitu kan. Terus dipindahkan ke satu tempat. Tapi bandel juga gitu ke depan juga karena merasa kalau di sana pembelinya gitu kan, konsumennya malas masuk ke sana, ya kan.
Di jalanan orang lebih ini. Nah, menurut Abang, emang langkah yang baik itu seperti apa, Bang? Untuk membereskan pedagang-pedagang yang beredar di wilayah Jakarta Timur ya. Kalau Pemda menganggap mengganggu fasilitas umum dan lain sebagainya. Ya. Yang tadi saya coba sampaikan Bang ya kan terkait UMKM ini ya yang mereka berdagang di pinggiran jalan ya kan. Kalau memang mereka merasa diganggu atau memang mengganggu ya kan terkait fasum, fasos segalanya, ya kenapa nggak dibuat tempat khusus buat mereka berjualan dengan baik Kalau udah dibuatin, tanpa ada gangguan segala macam. Ya mereka harus menghormati juga dengan membuat itu. Mereka harus menuruti juga dong peraturan yang memang harus disampaikan sama pemerintah setempat yang memang mereka membuat tempat tersebut untuk mereka semua. berarti ada keseimbangannya. Harus ada keseimbangan. Kan itu. Yang penting ada controlling juga nantinya ke depan, pengawasan yang lebih dalam. Nah itu tugas Abang rencananya. Salah satu itu, ya kan jangan sampai kan Mengontrol itu. gini, ya kita kembali lagi ke para UMKM tersebut ya, karena yang kita coba menyampaikan adalah mengenai perubahan dan perbaikan, dan kita coba menyampaikan perubahan dan perbaikan itu untuk mereka semua, ya mereka harus coba sesuaikan, ya jangan sampai mereka yang sudah diberi sama pemerintah khususnya daerah kota setempat, tapi mereka malah mengabaikan. Atau mereka kembali lagi ke tempat yang seperti semula yang mereka jualan. Jangan ke situ lagi berpikir. Karena sudah diberikan tempat yang khusus, ya di tempat khusus itulah coba mereka untuk berkembang lagi, memulai usaha yang baru lagi dari situ. Kan itu intinya Bang. Jangan sampai ya tadi Abang bilang ya pemerintah setempat ya memang ada kayak gitu mungkin mengganggu ya kan fasilitas umum dan segala macam. Memang benar. Tapi dengan cara-cara yang sopan santun dan baik, nggak adanya ibaratnya main angkut segitu aja barang-barang mereka ya kan, para pedagang kaki lima itu dengan seenaknya, nah ini kan kasihan. Apalagi mana tahu kalau memang mereka nanti meminta lagi barang tersebut tanpa ada tebusan. Tapi kalau ada tebusan, kan sangat sayangan juga Bang. Ini kita coba sampaikan juga ya. Kalaupun memang ada niat baik dari pemerintah setempat atau yang tadi Abang bilang ya keluaran setempat tersebut, ya bagus kalau memang ada diberikan tempat khusus para pedagang kaki lima itu yang dibuatkan ya kan supaya mereka juga bisa nyaman di situ nantinya. Itu yang coba nanti kita coba sampaikan juga terkait nanti ada memang ya kalau memang ada yang tempat khusus buat mereka nanti Bang intinya. Gunakan ini supaya TV Anda nanti di sana lebih jernih, bagus. Ya. Bang Darius Situmorang. Ini saya coba sekarang bedah jejak digital ya Bang. Siap. Saya mau tahu jejak digital Abang ada apa sih? Karena masyarakat sekarang kalau siapa Darius Situmorang dia ngeliat di plang, Darius Situmorang siapa? Pasti dia nyari-nyari nih siapa sih? Kayak di Google ya kan. Sekarang kan enak tuh masyarakat ada jejak digital kan. Ya. Jadi kalau dia nyari Langsung cepat dapat informasinya. ini informasi tentang calon dia gitu. Kalau nggak ada kan dia buta gitu kan. Makanya kalau saya lihat dari data Abang, saya klik dengan keyword Darius Situmorang sih. Ini banyak nih. Ini saling berdampingan Bang ya. Antara Abang dengan sang kakak ya. Ini ada gambar 3 soal. Ini ada berita jadi bak caleg 2024 di Demokrat Darius Situmorang. Nah ini sudah ada mulai beritanya nih kalau Bang Darius Situmorang sudah. Kasus terbesar apa Bang yang pernah Abang kerjakan? Ya. Saat menjadi seorang pengacara. Baik. Kalau yang kasus ini semuanya bukan masalah besar kecil Bang. Oke. Ya. Kalau kita mengenai kasus itu dari hati yang memang tulus dan ikhlas, semuanya akan kita bilang itu baik-baik semua kan gitu. Nah, tergantung kita sebagai pengacara ya. Kadang kan kita yang samanya yang kita coba sampaikan ke klien itu kan kita coba memberikan pandangan hukum ke mereka. Ya. Baik itu permasalahan kecil maupun besar ya. Kita coba menyampaikan itu jangan sampai apa yang memang ditanamkan atau memang di hatinya klien itu ya ini kita coba mengupayakan jangan sampai
kasus ini besar, Oh, kan iya, gitu kasus permasalahan. Kalau bisa kita memperkecil kasus ini, kenapa enggak kan gitu? Hmm. Kalau memang kasus ini bisa kita coba tanpa adanya di ya kan pengadilan, kenapa enggak kita coba di luar pengadilan? Dengan cara ya tadi restoratif justice misalkan ataupun misalkan kita bisa ada negosiasi nanti terkait perdamaian atau lainnya. Ya. Nah, kalau penanganan kasus yang paling menarik yang buat saya itu adalah terkait masalah ketenagakerjaan. Oh, ketenagakerjaan. Ya. Oke. Ya, di mana ada salah satu klien kita, ya, dia bekerja sudah cukup lama, hampir sekitar dia mulai bekerja di tahun 1998 sampai terakhir 2020, tiba-tiba dia dirumahkan. Oh, dirumahkan. Ya, dengan dirumahkannya itu, ini kita juga bertanya juga, ya kan, kenapa dia bisa dirumahkan? Tapi ternyata ada dari pihak sana selaku daripada perusahaan tersebut, ya. Nah, dia diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan juga melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Oh, penggelapan dalam jabatan ya. Jadi ada 2 pasal di sini yang disangkakan sama klien kita sebutkan gitu. Nah, ini kita sayangkan. Karena kenapa? Penggelapan yang dimaksud dengan penggelapan ini kan berarti kan ini ada pasal yang memang sudah dituduhkan sama klien kita ini tanpa adanya bukti dari dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh klien kita disebutkan sampai sudah berproses dilaporkan ke pihak kepolisian. Nah, di situ kita coba untuk mendampingi klien kita ya kan di kepolisian sampai dari pihak dari awal mulai pemeriksaan sampai terakhir itu ya puji Tuhan ya alhamdulillah ternyata klien kita nggak terbukti ya dengan adanya yang tadi diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan juga tindak pidana dalam jabatan. Nah, itu yang menarik buat saya. Kasihan karena kenapa? Karena kan namanya orang pekerja ini kan kalau memang mereka mau dirumahkan kan harus ada penjelasan yang khusus kenapa mereka dirumahkan. Oke, kalau memang ada syarat-syarat tertentu yang memang mereka dirumahkan ya mungkin tadi yaitu mereka melanggar ketentuan daripada perusahaan tersebut. Kedua mungkin mereka sudah melampaui batas umur, tidak bisa berproduktif aktif lagi ataupun lain-lainnya. Ini boleh-boleh aja, tapi kalau memang mereka masih proaktif ya kan produktif aktif tapi dirumahkan kan disayangkan. Nah, kasus ini sendiri sekarang sudah clear? Sudah selesai, sudah SP3. Oh, SP3. Ya, malah kita karena adanya SP3 ini kita coba memajukan lagi ya terkait pesangonnya ini dengan kita mengajukan gugatan PHI di Bandung. Ya. Nah, kemarin terakhir kita juga sudah bersidang segala macam. Ya tinggal tunggu tanggal 24 Juli nanti ya. Itu sidang kesimpulan dari kita nantinya sama pihak sana. Jadi kesibukan sebagai seorang pengacara masih tetap jalan, Bang? Masih jalan, Bang. Mau nyalek kan sibuk juga nih kan? Betul. Ini ngaturnya gimana, Bang? Ya. Nah ini makanya kadang kita juga harus pintar-pintar membagi waktu. Mana untuk pekerjaan ya khususnya dunia advokat. Mana juga khusus untuk ya tadi ya mencalonkan diri saya untuk bacalek ya kan di 2024 nanti. Sama juga kan saya juga lagi ngambil S3 nih Bang. Ngambil S3 ya kan ya puji Tuhan ya semuanya ya kita coba jalanin lah ya. Walaupun kadang ya banyak juga sih yang kadang kita ya mau gimana ya. Yang ini kita minta izin dulu untuk kita tinggalkan, kita ke sini juga kita minta izin dulu. Ya kita harus pintar-pintar Bang bagi waktu kalau gitu kita posisi sendiri. Tapi yang penting intinya kita bawa bersyukur aja, bawa tenang aja, bawa nyaman aja, kita kerjain aja sesuai apa yang kita bisa kerjakan aja. Itu aja intinya. Saya penasaran ya, Abang sebagai pengacara, tahu-tahu mau nyalek gitu kan. Nah, itu awalnya seperti apa Bang kepikirannya nyalek? Bukan karena Abang ikut juga kan, ikut di politik, Abang ikut juga sama Abang gitu kan. Bang Togar ya kan, Bang Togar kan saya tahu juga calon juga. Ikut-ikutan aja atau memang Abang sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari gitu. Ya,
kembali lagi tadi Bang, pertama kan memang Bang Togar duluan yang maju, Iya. ya kan, untuk pencalekan ini. Tiba-tiba ada dari DPRD, ya kan, dari Partai Demokrat yang memang kekurangan caleg yang memang harus dimajukan. Oh. Nah, dengan adanya kekurangan caleg yang dimajukan itu, makanya dari Bang Togar sendiri coba menyampaikan ke ketua daripada Partai Demokrat tersebut kan, dengan masukan saya di situ untuk maju sebagai bacalek di 2024. Oke. Nah, itu intinya Bang di awal itu. Oh, Nah, gitu. saya dengar kayak gitu ya. Ya kenapa enggak? Kalau memang ada kesempatan yang dikasih dan diberikan yang baik buat saya, kenapa enggak kita jalanin kan gitu. Yang penting kan amanah itu kita coba jalankan semuanya nantinya, Bang. Berapa target suara yang dikejar Bang Darius di Jakarta Timur? Karena persaingan banyak nih, Bang. Berapa kursi sih Demokrat DPRD di sana? Kalau untuk Jakarta Timur 2 kursi. Oh, 2 kursi ya di sana ya, untuk DPRD ya? DPRD, Dua kursi. DKI Jakarta ya, Jakarta Timur. Nah, ya paling kita butuh sekitar 10 ribuan suara atau 15.000 suara. Oh, 15.000 Sudah suara. bisa dapat itu ya, kursi Target berapa di sana. wilayah itu? Ya, 3 wilayah tadi. 3 Duren wilayah itu Sawit, berapa kelurahan tuh total? Kecamatan ya, Bapak? ya, kecamatan. Duren Sawit, Kramat Jati sama Kramat Jati. Jatinegara. Ya, Tiga. kalau Duren Sawit aja ada sekitar berapa? 30-an, belum lagi nanti di Kramat Jati mungkin ada sekitar 25-an, belum lagi di Jatinegara. Ah, banyak Bang. Bagi RT-RT nanti kan. 15.000 ya? Belum lagi ya. Belum lagi caleg dari kita kan bukan kayak Indonesia Iya. sendiri, ada beberapa teman-teman juga kan yang maju juga kan. Oh, di sana ya? Ya, dari Jadi Partai Demokrat ya. Di Demokrat ada berapa di sana, Pak? Ada sekitar 15-an. Oh, Demokrat ada 15 Iya. ya? Khusus di Jakarta Timur ya? Jakarta Timur dari Bacek dapat 5 ya. Dapat 5 saya. Oh, dari Jawa ada Timur, dia ya. khusus Dapil Abang ya? Partai Demokrat. Ada Ya, 15. belum lagi dari yang lain. Partai-partai yang lain ya. Nah, ini juga sama mungkin itu. Pertarungan antar kader gak di situ, Bang? Pasti ada. Abang dapat nomor urut berapa? Nah, ini masih rahasia. Oh, gitu. Jadi masih dirahasiakan Belum ya, bisa kita sampaikan nomor ke 15 masih ya, belum dirahasiakan. bisa kita sampaikan ke masyarakat, belum bisa kita publikasikan ya kan. Ya, tapi puji Tuhan ada lah dengar-dengar ya kan di bawah urutan nomor 10 ke bawah. Tapi belum bisa kita ekspos. Abang tinggal di wilayah mana? Di Duren Sawit, Makajaya. Oh, Jakarta Timur, Jakarta Timur Jakarta Timur ya, Jakarta Pondok Timur Kopi. Ya? Pondok Kopi ya. Ah, Abang tinggal Pembas situ ya. di situ. Minimal mengamankan suara di wilayah sendiri ya, Iya, di tempat tinggal ya. salah satunya itu. Salah satunya itu ya. Udah sosialisasi juga di sana, Bang ya. Sudah sosialisasi juga. Nah, dari 2 yang tadi disebutkan, Bang, selain itu apa lagi, Bang? Yang maksudnya yang adakah sesuatu yang beda dengan janji politik yang juga ditawarkan yang lainnya gitu, Bang. Nah, apa sih yang menurut Abang tuh beda Ya. dan masyarakat tuh merasa, oh ini nih oke nih gitu. Ya, ya ini makanya kadang kita coba menyampaikan ke masyarakat juga khususnya kalau memilih seseorang atau memilih caleg yang memang maju tanpa adanya embel-embel, ya kan? Ya, lebih bagus ke situ daripada ada maju, ya kan? Dengan adanya embel-embel ini bahaya juga. Apalagi yang kita lihat, ya adanya politik uang, ya, atau money politik, ya, atau tiba-tiba ada ya serangan fajar. Atau Tapi itu penalaran. biasa kan, Bang? Memang Isu-isu biasa. itu biasa di Memang rumah biasa. masyarakat. Tapi kita coba ya kalau bisa jangan sampai ke situ lah masyarakat sekarang. Lebih bijak lah, lebih pintar lah untuk Oke, mencari pemirsa, tuh. ya caleg-caleg yang memang ya punya potensi yang bagus Oh, ya. pemirsa, jadi milih nyalek harus bijak nantinya. Jangan asal pilih ya, Jangan Bang. asal pilih. Boleh aja ya kan, tapi kan jangan sampai semuanya itu diberikan sesuatu yang memang jadi yang apa ya? Jadi membawa sesuatu yang nggak bagus ke depannya. Tagline Abang apa sih makanya? Kalau saya tagline-nya adalah siap untuk menang. Siap untuk menang. Janji apa yang dikasih ke masyarakat Janji kita adalah satu tadi yang kita coba setelah sampaikan. menang? ah, Setelah kalau misalnya dipilih rakyat nih, janji apa sih Abang ke masyarakat, khususnya dapil Abang lah? ya terkait tadi masalah edukasi hukum, Edukasi tetap kita hukum. juga sampaikan. Pasti. Ya, jangan sampai masyarakat yang buta hukum akhirnya kena permasalahan hukum. Ya. Juga terkait masalah tadi UMKM itu, ya itu juga kita coba sampaikan. Jangan sampai para pedagang-pedagang kaki lima yang Itu gratis berdagang, Mas ya, Bang ya. Kalau kan? misalnya masyarakat dapil Jakarta Timur butuh bantuan hukum tuh gratis tuh nanti ya tuh. siap.
Dari Kita abang tuh janjinya tuh kan, Siap. jangan lagi ntar udah dipilih ada embel-embel, masyarakat susah gitu kan. Kan kebanyakan Betul. Janji kadang tidak sesuai sama fakta gitu Betul. setelah kepilih. Nah ini untuk masyarakat Jakarta Timur khususnya nih yang ada di dapil Bang Darius Tumor. Bang Darius janji jika dia dipilih jadi wakil rakyat di Jakarta Timur, dia akan membantu masyarakat yang butuh pendampingan hukum gratis. Ya. Pasti akan maju untuk rakyatnya khususnya di dapil Jakarta Timur. Benar gitu kan, Jawa Bang? Timur ya. Benar ya? Betul. Itu janji yang... Tapi dengan catatan ya Bang ya, dengan catatan ya kan, Oke. masyarakat tersebut ya benar-benar mereka terbentur sama masalah hukum yang memang mereka sendiri dia nggak ngerti hukum. Oke, Ya, kalau mereka memang bersalah, bilang bersalah. benar. Kalau mereka bilang benar tapi mereka bilang nggak benar, Ya. jangan. Nah, Itu makanya kita bilang sama mereka harus kooperatif juga. pokoknya mereka kalau benar-benar terjolimi gitu ya, ya, Mas. salah satunya itu. Ya, ya Bang ya. Jangan mereka main-main, oh saya kan nggak salah. Iya, Tapi padahal tiba-tibanya dia salah. mereka belum bersalah. Benar, benar. Nah, ini kasihan juga Bang. Benar, Bukannya kita nggak membela, benar. kan kita di sini membela ini kan orang yang memang ada kesalahan. Iya, Bukan yang orang yang ada kebenaran, enggak. Yang Benar. salah ini kita bisa untuk kita benarkan. iya, benar, benar. Gitu loh. Nah, kalaupun memang mereka sudah udah masuk ke lingkaran yang memang mereka juga bingung untuk cari solusinya keluar terkait masalah hukumnya, ya kita coba mengupayakan bagaimana cara solusi yang terbaik untuk kedepannya. Selain itu apalagi Bang? Selain pemberian bantuan hukum ya kan, pendampingan lah istilah kasarnya. Terus apa lagi Bang? Ya, salah satunya ya tadi mengenai ketenagakerjaan juga, ya kan? Kan banyak nih yang kita lihat nih Bang, yang ketenagakerjaan kita, yang ada di Indonesia, ya kan? Yang mereka bekerja di luar negeri, para TKW itu, ya kadang mereka kan tanda kutip ya sering dizolimi juga sama pihak sana. Apalagi khususnya para tenaga kerja tersebut yang mereka menggunakan jasa tenaga kerja yang tidak sesuai sama prosedur yang ada di negara kita khususnya. Kan banyak tuh Bang, yang TKW yang dikirim-kirim TKW keluar ya yang ilegal, kan kasihan. Benar. Mereka sudah pergi ke sana tapi nggak bisa pulang. Oke. Ini gimana? Ya banyak kasus itu yang kemarin beredar ya Bang ya. Kasihan Bang. Benar. Nah ini kita coba sampaikan juga. Nah itu ya penting kan? memang Bang. Karena mereka kan sana bukannya senang-senang. Ya. Bukannya warawiri begitu Mencari aja. nafkah. Mereka mencari nafkah untuk kebutuhan dianya sendiri, stak warga anaknya kan. sendiri, dan lain-lainnya. Kan itu Bang. Iya, Bang. Kalau mereka sampai di sana di tanda kutip ya, dizolimi, atau dipermainkan, atau dibuat yang tidak bagus atau tidak benar, ya kan dalam suatu pekerjaan tersebut, itu kan sangat-sangat kasihan banget Bang. Banyak. Apalagi yang kita pernah dengar ada TKW kita yang meninggal juga di sana. Ya. Nah ini bagaimana? Bagus-bagus jasadnya bisa pulang ke Indonesia. Ya. Tapi kalau enggak gimana Bang? Belum Sangat kasihan. Pemerasan ya Bang. Kalau Pemerasan, ke Jakarta, iya. ya, ada juga TKW begitu, kita dipekerjakan yang enggak sesuai. Yang tadinya dibilang di pabrik, ternyata bukan di pabrik. Di tempat yang tanda kutip Bang. Kan banyak tuh di sana juga kan aneh. Tapi Jakarta Timur masyarakatnya banyak sih Bang jadi TKW itu kan di daerah-daerah biasanya Bang. Jakarta Timur banyak. Oh banyak juga yang jadi TKW Bang. Enggak banyaknya banyak banget sih ya, tapi ada lah. Oh ada juga ya di Jakarta Timur ya. Saya Jakarta pikir Timur. di daerah-daerah aja tuh yang keluar negeri. Ya, tapi kan mereka kadang suka nggak pernah diekspos juga. Oh. Hanya mereka berangkat biasa tapi jarang diekspos. Kalau yang banyak kan dari daerah. Iya benar di Nah, daerah. apalagi Jawa Timur. Itu banyak biasanya dari sana. Itu konsen Abang juga di daerah konsen sana kita ya? salah satu itu ya kan mencoba untuk ya salah satu tadi ya membantu para tenaga kerja yang memang mereka dizolimi ya terkait pekerjaannya itu baik di dalam maupun di luar negeri. Bang terakhir Bang. Pesan apa sih yang disampaikan Ketua Umum ke para caleg-caleg Demokrat ini, kader-kadernya saat besok terjun ke masyarakat gitu? Ada pesan khusus kan Bang dari Ketua Umum Demokrat? Pasti ada dong pesan-pesan dong ke para caleg-caleg yang sudah terpilih. Ya, makasih Bang khususnya dari Pak Ketua Umum sendiri ya Pak Haye. Coba menyampaikan sama bacalegnya ya baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta ya. Nah, Ketum sendiri menyampaikan
ya buatlah pencalekan itu ya yang sportif, ya yang bagus, ya yang baik. Jangan sampai adanya berbenturan dengan yang lainnya. Karena kenapa? Kita harus jaga juga marwah dari Partai Demokrat sendiri. Jangan sampai Partai Demokrat ini, ya kan, yang kita coba bangun, ya kan, ke depannya supaya ya harus kita lebih perbaiki lagi. Makanya kan data kita kan memperjuangkan perubahan dan perbaikan, kan itu. Intinya untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, pemirsa, itu ya tadi Bang Darius Situmorang, kan? Caleg dapilnya Jakarta Timur dari Demokrat. Tadi sudah kasih kisi-kisinya, apa yang akan diperjuangkan untuk masyarakat khususnya di Jakarta Timur jika nanti terpilih di DPRD, itu kan. Semoga tidak sekedar janji ya Bang, Betul. janji tinggal janji gitu Ya. kan. Semoga dengan misalkan Abang terpilih nantinya bisa membangun Jakarta Timur lebih baik, ya, lebih baik. Ke depannya. Itu aja ya pemirsa ya, obrolan kita kali ini dengan Abang Darius Situmorang. Kalau kalian mau ngecek siapa Bang Darius Situmorang, bisa cek di Google aja. Ini udah banyak kok. Kalian bisa lihat tuh. Kayaknya Bang Darius sudah mempersiapkan jauh-jauh hari jika nanti masyarakatnya mau mencari tentang siapa itu Bang Darius Situmorang, dia udah mulai penuh nih Google-nya nih. Makanya banyak nih foto-fotonya, beritanya, ya, untuk persiapan supaya masyarakat bisa lebih dekat dengan seorang Darius Situmorang. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Bang. Arif.